people, semoga keadaan kalian sedang bahagia ya. Kenalin, aku Intan, atau kamu juga bisa panggil aku dengan sebutan Teme. Di video kali ini aku akan bahas tentang seserahan. Hal yang pastinya bikin bingung para calon pasangan yang lagi prepare semuanya sendiri untuk acara lamaran dan pernikahan kalian. Tanpa basa-basi, langsung aja yuk ke videonya. Nah, jadi apa sih seserahan itu? Seserahan diberikan kepada calon mempelai pria sebagai tanda keseriusan untuk meminang dan juga menjadikan istri kepada calon mempelai wanitanya, untuk bertanggung jawab dalam menafkahi dan juga memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi sebenarnya seserahan di sini itu lebih ke simbol dan juga penanda aja. Nah, sebenarnya seserahan itu wajib atau enggak sih? Bagi muslim, seserahan itu nggak wajib. Jadi boleh ada, boleh juga nggak ada. Seserahan ini sebenarnya hanya merupakan adat istiadat yang emang udah dilakuin secara turun-temurun. Bahkan barang-barang dari seserahan ini akan beda di setiap daerahnya. Punya syarat masing-masing untuk menandakan keseriusan calon pria kepada calon wanita pilihannya. Tapi balik lagi, karena seserahan ini sifatnya nggak wajib dan juga bukan sebagai syarat sah pernikahan. Jadi kalau misalnya emang kamu dan pasangan kamu itu sepakat untuk nggak pakai acara seserahan, ya nggak apa-apa banget gitu. Sebenarnya tujuan seserahan tuh apa sih? Aku udah ngerangkum jadi 3 hal. Yang pertama adalah sebagai tanda atau simbol bukti keseriusan calon mempelai pria untuk pada akhirnya nanti menafkahi dan juga memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk keluarga mereka atau untuk calon mempelai wanitanya. Yang kedua, ini aku lumayan banyak baca juga. Ternyata tujuan dari seserahan itu bisa dikatakan sebagai hadiah. Karena seserahan ini merupakan pemberian untuk calon mempelai wanitanya. Jadi di dalam Islam itu masih boleh, bukan hal yang dilarang. Karena niatnya adalah sebagai hadiah, sebagai pemberian untuk calon mempelai wanitanya. Yang ketiga, sebenarnya tujuan seserahan yang aku baru tahu juga sih, itu adalah untuk menyenangkan hati calon pasangan kamu. Iya. Makanya sebelum memberikan seserahan ini, ada baiknya buat kamu yang emang prepare sendiri, ini tuh didiskusiin dulu hal-hal apa yang emang mau ada di dalam seserahan itu. Boleh banget di luar kebutuhan rumah tangga, karena memang sifatnya ini adalah memberikan hadiah untuk menyenangkan hati calon pasangan kamu. Jadi bisa banget menyertakan seserahan tentang apa hal-hal yang disukai oleh calon pasangan kamu. Contohnya kalau misalnya emang calon pasangan kamu itu suka baca, boleh banget seserahannya itu buku-buku favorit dia. Atau kalau misalnya calon pasangan kamu itu suka masak, boleh banget disertakan beberapa peralatan masak yang emang disukai, diinginkan oleh calon mempelai wanita kamu. Ternyata ada bedanya antara seserahan, mahar, dan juga hantaran. Nah, ini aku mau coba simpulin aja ya satu persatu. Perbedaannya dengan mahar adalah kalau mahar merupakan syarat sah pernikahan yang memang wajib untuk diberikan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanitanya sebagai bukti kejujuran ia akan menafkahinya serta bukti perlakuan baiknya kepada calon istri. Dan ini, mahar ini bukan merupakan hadiah ya, jadi emang syarat sah wajib sebuah pernikahan gitu.
Adapun dalil mengenai mahar ini ada di surat An-Nisa ayat 4 yang mana artinya adalah berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah pemberian itu dan nikmatilah dengan senang hati pula gitu. Jadi emang udah ada juga nih di dalam Al-Quran kalau misalnya mahar itu adalah syarat sah wajib pernikahan yang tidak memberatkan calon mempelai prianya. Nah, kalau seserahan itu berupa barang yang bermanfaat bagi calon wanitanya. Dan katanya bisa juga memiliki makna yang filosofis bagi perjalanan cinta mereka berdua gitu. Perjalanan kalian lah intinya, itu ada maknanya. Serta seserahan ini merupakan simbol hal-hal baik untuk pernikahan ke depannya. Contohnya, ketika dalam seserahan itu ada perhiasan, maka maknanya adalah agar calon mempelai wanita kamu itu selalu bersinar gitu sepanjang hidupnya, sepanjang pernikahan kalian. Terus kalau misalnya isinya ada rias wajah, skincare atau make up, itu juga bermakna agar calon wanita kamu dapat menjaga penampilan dan senantiasa tampil cantik di depan pasangannya. Untuk tas, sepatu, dan juga aksesoris lainnya itu dimaknai agar jadi pasangan yang dapat menjalani pernikahan dengan langkah yang tegas atau di jalan yang benar gitu. Dan bagi muslim, biasanya di seserahan itu disertakan juga seperangkat alat sholat atau mukenah dan ya alat sholat lah intinya, dimaknai agar pernikahan yang dijalani selalu bertumpu pada pedoman agama. Nah sebenarnya emang kalau seserahan ini lebih filosofis gitu maknanya untuk kalian berdua dan harapan untuk nikahan kalian ke depannya itu akan seperti apa gitu. Kalau misalnya untuk hantaran ini memiliki perbedaan yang sebenarnya dikit sih. Hantaran itu merupakan buah tangan yang dapat dinikmati oleh keluarga besar gitu. Nggak cuma untuk si calon mempelai wanitanya aja gitu. Dan biasanya hantaran ini lebih ke berupa makanan-makanan tradisional atau misalnya lauk pauk, bisa juga beberapa macam sembako. Jadi emang kalau untuk hantaran ini bisa dinikmati oleh orang-orang atau keluarga, saudara, sanak saudara lainnya, nggak cuma hanya dinikmati oleh calon mempelai wanitanya aja gitu. Jadi sekarang nggak usah bingung-bingung lagi apa sih bedanya mahar, seserahan, dan juga hantaran, karena semuanya ternyata emang punya tujuannya masing-masing, apalagi mahar, karena mahar kan emang syarat sah pernikahan gitu.